Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singit Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kali ini kita jumpa di mata kuliah statistika. Di pertemuan 1 kita bahas statistika dan penyajian data. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Anda bisa menggunakannya juga. Statistika, pengertiannya adalah ada yang dalam arti sempit. Statistik adalah data ringkasan berbentuk angka atau kuantitatif. Sedang dalam arti luas, statistika adalah satu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Bagian utama statistik yang pertama adalah statistika deskriptif. Di sini membahas mengenai pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Sedangkan yang kedua adalah statistika inferensi atau disebut dengan statistika induktif, membahas tentang cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh atau populasi berdasarkan data sebagian atau sampel dari populasi tersebut. Tahap-tahap dalam statistik yang pertama adalah mengidentifikasi persoalan, yang kedua mengumpulkan fakta yang ada, yang ketiga mengumpulkan data asli yang baru, yang keempat klasifikasi data, yang kelima penyajian data, yang terakhir adalah analisa data. Kita lihat sampaikan ini adalah sebuah populasi. Bagian yang kita ambil yang diharapkan bisa mewakili populasi disebut sampel untuk mendapatkan data atau fakta yang dapat dipercaya kebenarannya. Untuk jenis pengambilan sampel ada random sederhana atau simple random sampling. Di sini diambil secara acak, diambil satu, kemudian dikembalikan lagi, diambil lagi, dikembalikan lagi. Ini random sederhana hingga jumlah sampel yang dikehendaki diambil. Yang kedua adalah random berstrata atau multi-field random sampling. Di sini diambil secara bertingkat, kemudian sistematis ini atau systematic sampling diambil secara sistematis sampelnya, sedangkan yang keempat adalah luas atau sampel kelompok atau disebut dengan cluster sampling. Di sini dibedakan atau diambil per daerah. Selanjutnya jenis data ini bisa dibedakan menurut sifatnya, menurut waktu, cara memperoleh data, dan sumbernya. Kita bahas satu-satu. Menurut sifatnya, data di sini ada data kualitatif. Ini merupakan data bukan angka, misalnya agama, jenis kelamin, suku bangsa, dan lain-lain. Data kuantitatif ini adalah yang kedua, yaitu data berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan dengan skor atau range tertentu. Nah, untuk data kuantitatif sendiri, di sini bisa dibedakan menjadi data diskrit atau nominal, yaitu data yang satuannya selalu bulat dalam bilangan asli, tidak berbentuk pecahan. Sedangkan yang kedua adalah data kontinu, yaitu data yang satuannya bisa dalam pecahan. Untuk data kontinu sendiri, ini dibedakan dalam data ordinal, yaitu data yang berbentuk ranking atau peringkat, kemudian ada yang disebut dengan data interval, yaitu data yang jaraknya sama, tapi tidak mempunyai nilai 0 atau absolut. Misalnya suhu, walaupun 0 tetap memiliki nilai. Kemudian ada yang disebut dengan data rasio. Data rasio ini adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 mutlak. Misalnya panjang. Panjang satu benda 0 berarti di sini benar-benar dia tidak memiliki panjang. Jenis data menurut waktu. Yang pertama adalah data section.
yaitu data pada suatu saat, misalnya neraca per 31, jadi pada tanggal 31 Desember 2021. Yang kedua adalah data time series atau berkala. Di sini data dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, jadi diambil secara periodik. Jadi data menurut cara memperolehnya, di sini ada data primer, yaitu yang didapat langsung dari responden, dan data sekunder diambil dari data primer yang telah diolah. Misalnya data yang diambil dari BPS misalnya. Data menurut sumbernya ada data internal, berarti data yang menggambarkan keadaan di dalam suatu organisasi. Sedangkan eksternal berarti dari luar untuk kebutuhan organisasi tersebut. Untuk syarat data yang baik, yang pertama adalah objektif atau benar, dapat mewakili atau wajar atau representatif, kemudian dapat dipercaya, tepat waktu, dan relevan. Selanjutnya variabel atau dan skala pengukuran. Ini adalah variabel. Variabel ini ada kualitatif atau kategori dan kuantitatif atau numerik. Jadi di sini kalau kualitatif dan numerik tadi sama ya sudah ya. Kemudian variabel ada juga variabel dependen dan variabel independen yang berdiri sendiri dan tidak dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, skala pengukuran. Di sini ada skala nominal, tadi sudah disinggung. Misalnya, jenis kelamin, nomor urut absen, dan seterusnya. Skala ordinal, ini menurut tingkat ordinal, berarti per tingkat pendidikan misalnya ya. Kemudian, skala interval, ini data nilai, misalnya berat badan. Skala rasio, misalnya suhu. Oke, selanjutnya. Kita lihat untuk penyajian data, bisa menurut tabel, bisa menggunakan grafik. Selanjutnya, untuk menurut tabel, misalnya dengan menggunakan tabel, di sini ada tabel satu arah, ya, tabel satu arah. Perhatikan di sini yang digambarkan hanya satu di sini ya. Jadi ada kota, jumlahnya sekian. Jumlah pengangguran pada 5 kota besar di Provinsi Jawa Barat, misalnya di sini ada Bogor ya, yang digambarkan adalah ini. Bogor, Sukabumi, Bandung, Bekasi, ini adalah satu arah. Yang dua arah, ini contohnya ya. Di sini ada telepon seluler. Jadi presentasi rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon seluler di DKI Jakarta, kemudian teleponnya berapa, selulernya berapa, dan seterusnya. Kemudian tiga arah, perhatikan di sini ada tiga, Amerika, Inggris, Jerman di sini ya. Nah, misalnya di sini investasi menurut jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasi pada tahun 2003. Di sini Amerika ya, untuk investasi ada jasa perbankan, industri listrik, di desa, di kota, sedangkan di Inggris di sini untuk investasi jasa di desa ada 5, kemudian di kota ada 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk grafik, Anda lihat di sini ada line chart, jadi berupa line atau garis ya, seperti ini contohnya. Ya, di sini ada single line chart, berarti di sini hanya satu garisnya. Kemudian multiple line chart, ini yang lebih dari satu garisnya, ini adalah multiple line chart. Kemudian bar chart, ini batang ya, ini untuk single bar chart, di sini contohnya, Anda perhatikan di sini hanya satu. Kemudian multiple, berarti batangnya ini adalah lebih dari satu. Kemudian pie chart, ini single pie, ya di sini seperti ini ya, single satu. Ada multiple, berarti yang diketahui di sini yang akan digambarkan lebih dari satu. Kalau piktogram berarti dengan menggunakan gambar. Contoh di sini ada gambarnya adalah apple, misalnya seperti itu. Oke, sampai di sini jumpa kita. Terima kasih. Ini adalah apa yang saya gunakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.